Di video sebelumnya yaitu bagaimana caranya untuk membersihkan nepal ini, yaitu dengan cara disemprot dan pengerjaan yang cepat, mudah, bisa kawan-kawan cek di deskripsi. Nah inilah untuk kotoran ayamnya belum dibersihkan ya, dan rencananya cukup diseset aja, nggak harus dikarungin semua karena sudah saya cek dan yang bawah masih bagus. Bisa kawan-kawan perhatikan sekamnya masih banyak yang gumpal dan yang ngerak kayak gitu atau ngaspal, khususnya di bawah nepal, dan seluruhnya juga belum diapa-apain gitu ya. Jadi rencananya sekam ini cukup diseset tanpa harus dikarungin semua, namun tetap aman dan hasilnya juga tetap sesuai keinginan lah. Ya minimal sesuai standar, kalau bisa ya semaksimal mungkin lah, dengan perawatan yang cukup simpel untuk khususnya di sekam. Nah inilah setelah melakukan penyesetan sekam, bisa kawan-kawan perhatikan, bisa dibedakan lah ya sebelum diseset dan sesudah diseset. Namun secara pengerjaan saya tidak buat video karena saya juga harus ikut ngerjain gitu ya, ikut ngerjain penyesetan ini. Jadi di kandang saya ini khususnya untuk perawatan sekam, jadi cukup diseset tanpa dicuci ataupun dikarungin semua. Setelah melakukan penyesetan ini cukup disemprot dengan menggunakan regen atau pastak untuk membunuh kutu-kutu yang terdapat pada sekam. Nah inilah setelah melakukan penyesetan, bisa kawan-kawan perhatikan sekam masih bagus ya, masih bagus, dan ketebalan kurang lebih untuk sisanya ya satu telunjuk, kurang lebih ya antara satu, maksud saya 10 sentian lah untuk sisanya. Nah inilah kotoran ayamnya atau pupuk kandang nantinya ya, sudah dikarungin, tinggal dijahit. Dan ini yang belum masih satu plong lagi. Bisa kawan-kawan simak terus untuk videonya, dan ini cara pengerjaannya. Jadi dikumpulin sampai ketemu sekam yang masih bagus gitu ya. Jadi sekam yang masih bagus ditinggal tanpa harus dikarungin semua. Tujuannya tanpa dikarungin semua ini karena banyak yang sekam barunya. Karena pupuk kandang ini terlalu banyak sekam baru. Karena pupuk kandang ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman ya, jadi petani nggak mau kalau pupuk kandang ini terlalu banyak sekamnya. Jika terlalu banyak sekam dibandingkan kotoran ayamnya, jadi untuk penjualannya nanti agak susah. Itu faktor yang utama. Dan selain itu juga untuk merawat plesteran di lantai ya, karena lantai di plester di semen itu. Nah inilah untuk ketebalan sekamnya, bisa kawan-kawan perhatikan ya, kurang lebih sekitar satu telunjuk lah, antara kurang lebih 10 sentian untuk sisa dari sesetan ini. Jadi sekam ini cukup diseset sampai ketemu sekam yang masih bersih ya, yang masih bagus. Selain daripada itu, sekam nanti ditimpah lagi karena sekam termasuk masih tipis. Sebenarnya udah bisa check in sih ya, namun sekam karena tipis harus ditambah lagi, dan untuk check in atau ngisi pun nggak bisa cepet karena harus ngantri atau mengikuti prosedur dari pihak mitra. Jadi dalam perawatan ayam broiler ini saya nggak harus ribet-ribet lah, yang penting hasilnya bisa maksimal lah ya, minimal sesuai standar, namun diusahakan bisa lebih bagus lagi di atas standar. Dan ini kandang yang bawah, yang atas belum ya. Kurang lebih untuk pengerjaan sama aja tanpa dikarungin semua. Untuk pembersihan nepal pun sama, cukup disemprot udah bersih lah, aman.
Selama kandang close saya inilah yang saya kerjakan gitu kan setiap periodenya, dan aman juga untuk hasil ya. Alhamdulillah bisa di IP minimal antara 400 lah, bahkan bisa lebih. Selama kandang close seingat saya untuk IP itu satu kali di periode pertama yang IP-nya di bawah, kurang lebih antara 1 tahun apa 2 tahun gitu. Di kandang close ini IP di 400, terkadang agak nipis ya untuk ininya lebihnya gitu. Terkadang IP 402, 410, 20 sampai seterusnya. Namun IP tidak di bawah 400. Nah, ini sekam di dalam karung sudah dijahit semua, tinggal dikeluarin ya. Tinggal dikeluarin dan coba saya akan videokan juga setelah pupuk kandang ini dikeluarin semua. Simak terus untuk videonya, bisa kawan-kawan simak sampai akhir biar nggak gagal paham dengan penjelasan dan tujuan dalam perawatan ayam broiler ini, khususnya untuk disekam ya. Karena dalam perawatan sekam ini saya cukup ditimpa dengan yang baru ya. Penggunaan sekam cukup tebal juga, karena dari awal check-in sampai panen cukup diseset. Jadi sekam yang tebal ini di saat ayam kecil, jadi ayam nggak merasakan kedinginan. Jadi biar lebih hangat juga, nyaman ke ayamnya di saat masa brooding. Dan biasanya untuk masa brooding itu melakukan penyesetan juga agar mengurangi bau atau kepengapan di dalam kandang. Dan penyesetan ini dari awal sampai panen. Nah, inilah setelah pupuk kandang dikeluarin dan sekarang sekam sudah beres ya. Pengerjaannya setelah diseset, dikarungin dan dikeluarkan, dan ini sisa dari sesetan sekam itu sendiri. Sudah termasuk bersih lah, aman gitu. Walaupun agak sedikit hitam-hitam, nanti tinggal ditimpah. Sebelum melakukan penimpahan, melakukan penyemprotan menggunakan obat pastak ataupun regen bisa ya, untuk membunuh kutu-kutu yang terdapat pada sekam dan biar lebih aman juga. Dan inilah sekam cukup masih bagus lah, bisa digunakan lagi. Jadi kalau untuk perawatan ayam broiler ini saya nggak harus ribet-ribet lah, ambil simpelnya aja, yang penting hasilnya sama aja lah ya. Entah itu sekam ini dikarungin semua, kandang dicuci, toh hasilnya kurang lebih ya segitu-gitu aja. Jadi ambil simpelnya aja, ambil cepatnya dan gak usah ribet. Yang penting dalam perawatan ayam broiler ini dengan keberhasilan yang cukup bagus. Untuk di periode ini di September ya, kemarin ngisi itu, dan habis di bulan Oktober dengan bobot rata-rata ketemu di 19, kurang lebih 19. Dengan kapasitas yang masih minim ini 4.500, kalau untuk IP prediksi ya antara 400 itulah. Coba nanti saya coba cek ya di RHPP IP-nya berapa, coba saya akan singgung. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.